sebaik-baiknya manusia yang paling dibutuhkan oleh banyak manusia. Memberikan nilai manfaat. Betul. Itu yang saya tahu. Jadi bahwa manusia yang satu itu berguna buat banyak manusia. Itulah yang paling baik manusia di permukaan bumi, dan di ayat suci juga. Bukan sekolah juga ditinggi-tinggiin, kalau nggak ada pabrik buat apa loh? Perantau Bang Haji. Loh, nah sebenarnya di situ. Wah, yang lebih dilematis nanti keluarin budget untuk sarjana. Iya. Iya kan? Tapi pabriknya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Banten News? Kembali berjumpa bersama saya Gilang Fatah dalam podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama antara bantennews.co.id bersama DPRD Kota Cilegon. Dan kita bersama Komisi 2, khususnya seluruh anggota, pimpinan dan juga anggota Komisi 2, dan saat ini sudah pasti bersama saya di sebelah tentunya bagian dari Komisi 2, tapi bagian yang baru karena sebelumnya beliau ada di komisi yang berbeda, yaitu Komisi 3. Langsung saja kita sapa beliau. Di depan saya ada Bapak Edison Sitorus. Haji Edison Sitorus. Haji Edison Sitorus. Apa kabar, Bang Haji? Baik, sehat selalu. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Loh, tadi saya dapat informasi katanya lagi kurang prima staminanya. Ya, lagi bukan seperti yang dulu gitu. Mungkin karena sudah mulai menua ya. Ya gitu. Kata orang-orang itu, apalah artinya usia? Usia hanyalah angka. Ya, tapi itu kan tidak mempengaruhi kinerja. Bang Haji sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah penuh dari masyarakat. Ya, semangat harus. Semangat tetap ya. Iya. Baik, tentu ini yang menarik perhatian Sobat Banten News. Sebelum kita mulai podcast kita yang menyangkut tupoksi, tugas pokok dan fungsi teman-teman Komisi 2 DPRD Cilegon, beliau mengalami asam lambung. Pemicunya, saya tadi sempat tanya, Bang Haji, pemicunya apa? Apakah telat makan? Katanya stres. Seorang Edison Sitorus sebelum menjadi anggota DPRD adalah pebisnis, orang yang mapan secara finansial. Kok bisa stres, Bang Haji? Ya. Apa yang dipikirin sih? Awalnya saya nggak percaya itu dari stres. Saya mungkin salah makanan. Kejadian awalnya saya di puasa pertama ya. Puasa pertama itu saya puasa terus makan kelapa muda dingin. Tiba-tiba ya itu kan. Ada gejolak, terus ada ini ternyata diperiksa asam lambung gitu. Asam lambung. Nggak percaya saya dari makanan. Tiba-tiba anak saya masuk di ITS kemarin-kemarin ini 2023, pas ospek orang tua harus datang. Dikatakan di ceramah profesor itu bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak semua nanti jangan khawatir kalau ada anak-anaknya yang terkena asam lambung. Loh, kaget saya dengarnya kan. Ternyata bahwa anak-anak ITS itu hampir 20% sampai 25% itu biasanya terkena asam lambung atau mah juga karena dia stres untuk pelajaran kuliahnya. Beban akademik, banyak tugas-tugas akademik. Dan pengalamannya itu seperti itu. Baru saya sadar, oh ternyata bisa juga dari stres gitu. Nah makanya saya bilang dari stres, karena itu profesor yang mengatakan itu. Wakil rakyat itu kan kalau di kacamata publik identik dengan ya senang, sejahtera. Lalu stres apa yang memicu seorang wakil rakyat untuk stres itu? Sebenarnya kita nggak tahu ya. Masing-masing manusia itu pasti Allah berikan beban kepada dia, tapi kita harus yakin bahwa beban yang diberikan kepada dia itu pasti dia kuat menerimanya. Nah, sekarang saya sebagai wakil rakyat, saya sih santai aja, nggak terlalu stres-stres. Walaupun banyak undangan ya, banyak kegiatan, kita harus memilih yang mana yang prioritas, yang mana yang waktu kita harus siapkan lah gitu. Kan. Dibagi ya? Iya dibagi antara masyarakat dengan kepentingan pribadi.
Membagi waktunya kan nggak gampang itu. Terus pribadi contoh anak-anak ya, nah, anak-anak juga harus perhatiin. Nah, artinya anak itu harus dekat dengan ayahnya. Kebetulan anak saya itu laki-laki semua. Nah, jiwa raganya itu ya di ayahnya, karena portofolionya itu nanti di ayah. Nah, ayahnya kan dia harus monitor. Nah, stres yang saya hadapi sebenarnya sih itu saya nggak tahu saya stres apa enggak, karena saya sudah biasa mulai dari kuliah. Zaman saya itu kan di teknik mesin. Teknik mesin itu orang-orang stres, tapi dosen saya itu kamu harus stres supaya kamu dewasa. Dia sebenarnya saya udah terbiasa stres. Melatih pendewasaan. Iya, orang teknik itu nggak ada yang tidak stres, karena dia ya tahu ya teknik mesin, ya, ilmu eksakta yang paling rumit di jurusan teknik itu ya eksakta itu teknik mesin. Nah itu, jadi itu hal biasa. Dan itu nggak merupakan, stres, jangan sampai takut stres. Ya, stres kamu setelah itu bahagia gitu. Ya, artinya terlepas dari itu semua, di luar tupoksi sebagai wakil rakyat itu ya, artinya wakil rakyat tugas-tugas yang diemban tidak cukup membuat stres juga sebenarnya. Enggak lah. Justru saya menjadi wakil rakyat itu supaya gembira. Karena ada kebahagiaan yang saya dapat dari menjadi wakil rakyat gitu. Dulu saya kebahagiaan itu dapat dari segi ekonomi. Nah, saya ada profit bisnis, saya senang-senang dengan uang saya. Tapi yang senang-senang itu saya, anak saya paling kan. Keluarga. Tapi kita menjadi anggota dewan, senang-senangnya itu bersama kerabat, konstituen, bisa tertawa barang. Ada nilai religius yang saya rasakan, kebahagiaan lain yang saya rasakan selain kebahagiaan dari materi. Itu nggak bisa didapat dari materi. Jarang loh ada wakil rakyat yang orientasinya seperti ini. Ya. Seperti Bang Haji. Ya itu yang saya rasakan. Saya spiritualnya ada gitu. Menjadi wakil rakyat itu membuat saya gembira justru. Tadi saya hanya peduli kepada orang-orang yang bersinggungan dengan saya, dengan bisnis saya lah, atau dengan keluarga aja kan, atau orang yang kita kenal aja. Pedulinya kan seperti itu. Tapi ketika kita ada pencalonan atau kita seorang dewan, siapapun dia, kita ramah. Contoh kita mau ketemu siapa, ada urusan apa, kita peduli dengan orang itu. Dan kita care, walaupun dia itu hanya, masyarakat biasa. Kalau dulu kita kan enggak. Kalau kita lihat dia bawa order baru kita peduli. Iya kan? Mitra kita baru kita peduli. Teman kita yang kita kenal baru kita peduli. Nah sekarang nggak bisa. Bahwa kita dituntut menjadi orang baik ketika kita menjadi seorang dewan. Klimaks kebahagiaannya di mana Bang Haji? Klimaks kebahagiaan itu ya. Apakah ketika ada keluh kesah, aspirasi yang berhasil diperjuangkan, atau mungkin ada kalau yang persoalan saya lain rasakan itu ya ada dari masyarakat itu, mereka merasakan manfaat yang kita buat. Dia gembira, saya jadi gembira gitu. Nah, dia akibat pelayanan yang kita berikan, contoh minta bantuan, anak sekolah masalah, kita bantu, dia senang datang ke rumah, mengucapkan terima kasih. Ya itu udah senang sayanya juga. Nah, dan itu menimbulkan rasa saling perhatian lah ya. Terkadang mereka bawa pisang, bawa makanan ke rumah kan, itu kan kesenangan yang tidak didapat dari bisnis ya menurut saya ya. Membuat orang bahagia. Iya, terus itu karena merepotin juga, kalau terlalu banyak keluhan juga masyarakat juga ngerepotin juga ya. Tapi ada beberapa memang dari setelah ending daripada kecapean itu ya susah membantu dia, menolong dia, selalu bertimbal balik dia akan memberikan terima kasih sama kita. Makanya yang saya rasakan enak juga ya gitu di dewan itu. Saya jadi berpikir nih, jangan-jangan materi Bang Haji waktu kampanye di 2019 itu tagline-nya mau bahagia pilih saya begitu? Oh enggak. Saya bilang sama pemilih saya itu, kalau saya tujuannya uang untuk menjadi dewan, saya akan tidak akan menjadi dewan. Karena ya saat itu saya sudah punya perusahaan, sudah punya kapital yang bagus. Tapi saya pikir justru aktualisasi dari kapital yang bagus itu adalah bermasyarakat. Jangan kalau kewajiban itu kan ya buat keluarga. Ya sunnah itu ke masyarakat justru. Betul.
Yang dinilai Allah itu sunnah itu kan ya, yang berbuat pahala. Kalau memberikan ke anak itu kan kewajiban, tapi kalau memberikan ke orang lain selain keluarga itu kan pahala. Itu. Jadi ya niat saya memang bukan buat atau cari kerja di sini, enggak. Ya itu untuk menambah manfaat diri saya ini ke masyarakat. Karena yang saya tahu sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang hafal Quran. Lalu? Sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang paling banyak uangnya. Jadi? Sebaik-baiknya manusia yang paling dibutuhkan oleh banyak manusia. Memberikan nilai manfaat. Betul. Itu yang saya tahu. Jadi bahwa manusia yang satu itu berguna buat banyak manusia. Itulah yang paling baik manusia di permukaan bumi dan di ayat suci juga. Bukan yang hafal hadis, hafal ayat suci, bukan. Tapi yang banyak bermanfaat buat banyak orang. Itulah saya. Sobat Banten News, Itulah yang saya buat. Ini podcast, tapi kita dapat quote of the day hari ini. Quote of the day dari seorang politisi Partai Amanat Nasional, Dapil Ciptangkil Ciwandan. Iya. Tapi kabar Bang Haji mau ke Senayan ini, udah bosan sama Cilegon. Karena umumnya kan anggota DPRD Cilegon itu nggak cukup 1 periode, 2 periode, bahkan ada yang sampai 3 periode kan, teman-teman di sini kan. Bang Haji baru 1 periode, tahu-tahu udah pengen mainnya jauh-jauh gitu. Iya, betul. Saya itu sudah hampir 4 tahun jadi Dewan Kota Cilegon. Dan dulu saya pertama kegelisahan yang lain daripada jadi Dewan Cilegon itu. Kenapa saya harus ke Cilegon? Yaitu saya pengen merubah Cilegon saat itu, yaitu di mana orang tanda petik sampai berkuasa 20 tahun. Ya, saya nggak terima, jiwa saya nggak terima. Oh, Saya ada pemberontakan, ada gejolak di dalamnya. betul, dan tapi tidak benci pada orang tertentu. Cuman ya memang cita-cita saya gitu. Ini nggak bisa, harus dirubah sesuatu. Kenapa? Kekuasaan terlalu lama itu tidak baik. Saya baca buku. Semua ujung-ujungnya nanti Firaun yang terjadi. Dan Koroni itu aja yang menikmati kue itu. Kroni itu. Nah, saya pengennya berganti. Dan saya setelah jadi dewan, dan cita-cita sudah selesai di Cilegon, ada pergantian kekuasaan. Oke. Tergantung siapa itu, ya nggak ada masalah. Yang penting sudah berganti rejim, bergantilah orang yang menikmati itu. Dan setelah itu selesai, saya pikir saya ingin menaikin anak tangga. Oke. Cuma ada 3 anak tangga itu, keduanya saya lewatin. Saya pinginnya berkarir lebih banyak lagi. Ruang lingkup yang lebih besar. Lebih besar lagi. Karena ya tadi itu saya bilang itu, saya ingin lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan saya. Ya, yang lebih banyak lagi, bukan se-Cilegon tapi se-Banten atau se-Indonesia. 3 kabupaten kota. Iya. Ya, dari 2 kecamatan ke 3 kabupaten kota. Iya. Jadi setelah selesai, Cilegon sudah beres, saya udah bisa tinggalin Cilegon. Iya. Tapi apapun niatannya, saya pergi ke pusat, niatannya untuk Cilegon. Kenapa? Saya bisa membawa APBN itu ke kota Cilegon nantinya. APBN itu ke kota Serang. APBN itu ke Kabupaten Serang. Jadi, ya itu tadi. Manfaatnya itu supaya lebih bermanfaat buat masyarakat Banten. Oke. Bagaimana kita nanti melobi di DPR RI-nya supaya budgeting itu banyak bawa turut dinikmati, dilimpahkan di Banten pada umumnya, khususnya Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang. Itu niatannya. Karena saya saat ini juga duduk di Banggar, karena saya tahu budgeting di setiap dinas. Nah, itu baru bicara level dinas. Ya. Gimana kalau kementerian? Kementerian. Nah, ini yang memang saya pikir saya mengembangkan skop saya, niatan saya ke sana, Mas. Ya, jadi saya pikir ya sudah, saya Cilegon sudah selesai. Mudah-mudahan nanti yang melanjutkan estafet itu ya mudah-mudahan baik. Amin. Nah, saya selalu melawan zona nyaman dalam hidup saya. Selalu itu tantangan buat saya, seperti itu dari dulu. Contoh, saya punya usaha dulu itu alat berat. Sudah punya 5, ya. Tapi kata istri, udahlah, udah cukup itu, katanya gitu. Ya, saya kan nggak seperti itu. Kalau bisa lebih banyak lagi, kenapa enggak? Beranak pinak lah dia. Iya. Jadi 10.
Ya kan? Sudah 10, jadi 20. Jadi 20 sampai 100 unit lebih saat ini. Nah, saya sudah anggota DPRD Kota Cilegon, kalau menjadi anggota DPRD Cilegon lagi, itu kemungkinan jadi bisa sampai 85%, 90%. Artinya saya meramaja jadi. Nah, di sini saya ingin yaitu melawan rasa nyaman itu ya. Zona nyaman itu saya lawan untuk kebaikan bersama. Itulah saya. Kalau hanya memikirkan diri saya sudah selesai. Udah selesai? Sudah. Tapi ya yang saya rasakan hidup itu seperti itu. Selain itu mencari suasana baru juga? Iya, sama dengan ini sungguh kesehatan saya seperti itu. Kalau saya harusnya istirahat di rumah. Tapi saya berpikir seperti Jenderal Sudirman. Ya. Kalau dia tidak ada nilai perjuangannya dalam memperjuangkan Republik Indonesia merdeka, dia nggak bergerilya dalam keadaan sakit. Iya. Sekarang juga saya kurang sehat, tapi saya ikut paripurna. Karena kalau hanya hidup hanya untuk senang-senang dan untuk menikmati, itu bukan hidup buat saya. Hidup itu adalah penuh dengan tantangan. Tantangan itu harus kita taklukkan untuk kebaikan. Makanya selalu saya ya hati itu bergelora ya, bersemangat terus. Jalani rintangan, do the best saat ini pasti dapat yang terbaik. Niatkan untuk kebaikan. Kalau niatnya untuk kebaikan, ya semuanya gampang mas kita atasin. Ya. Pokoknya niatkan kebahagiaan, kalaupun itu hasilnya nanti itu ada atau tidak ada, tapi kalau niat kita baik, insya Allah dapat baik. Baik. Oke, Sobat Banten News, saya pastikan hari ini kita adalah podcast menyangkut tupoksi Komisi 2, bukan sebatas siraman rohani dari seorang Haji Edison Sitorus. Nanti kita lanjutkan menyangkut tupoksi Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Kita break. Baik, Sobat Banten News, masih bersama saya Gilang Fatah dan juga bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, anggota Komisi 2 yang saat ini kayaknya sudah sangat adaptif dengan tupoksi barunya sebagai bagian dari Komisi 2 karena beliau selama ini adalah ada di Komisi 3 yang membidangi persoalan pendapatan dan lain sebagainya. Tapi beliau selain itu juga menjabat di alat kelengkapan lainnya di DPRD Cilegon sebagai anggota Badan Anggaran. Nah, kalau menyinggung soal anggaran dikaitkan dengan tupoksi, ada beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah menjadi mitra komisi, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Ini kan, Bang Haji, soal Dinas Pendidikan. Ini kan mitra OPD-nya Bang Haji ya. Mitra OPD yang dapat alokasi anggaran yang justru saya dapat informasi terupdate dari Bang Haji tadi, menurut data yang dihimpun Bang Haji, hampir 25%. 25% itu berarti seperempat dari APBD kita, sekitar 2 triliun lebih. Berarti 500 miliar. Hampir. Ini uang banyak Bang Haji. Untuk apa aja? Baik. Terima kasih. Dulu saya pertama masuk itu, saya lihat komisi-komisi ya. Awalnya saya mau lihat, kenapa? Dulu saya di Komisi 3 mas. Komisi 3 itu, uang dapat dari mana, uang dikemanakan. Ya, Komisi 3 itu, yaitu bermitra dengan PAD, komisi-komisi dinas-dinas yang mendapatkan PAD. Berpenghasilan. Setelah itu saya di Banggar, saya lihat juga ada masuk dari dana provinsi, ada dari pusat, dan dikemanain uang ini. Peruntukannya. Setelah itu saya lihat ada perubahan AKD ya di Dewan per rolling ya per 2 tahun setengah. Saya pindah ke Komisi 2 dengan niatan lebih memperdalam dari segi pendidikan, yaitu bermitra dengan Dinas Pendidikan. Ini permintaan Bang Haji waktu itu ke Komisi 2? Betul, karena bukan amanat partai? Saya ketua fraksi. Oh, memang ada permintaan dari Bang Haji? Iya, saya yang menentukan. Ini Dinas Air Mata Bang Haji? Maksudnya? Tadi kan Dinas Mata Air. Ini ke Air Mata. Nggak salah ya? Ya enggak lah. Karena ya itu, di Komisi 3 aja selama dia dari Dewan nggak pernah pindah dari Komisi 3. Tapi saya pindah dari Komisi 3. Dari Mata Air ke Air Mata tadi? Iya. Karena ya itu, saya kalau hanya mata air doang, ya sudah saya lihat. Ya kan, kalau mata air lagi yang dilihat terus, lo ngapain hidup kalau nggak menyelesaikan masalah? Tapi yang menjadi interest tadi katanya Dinas Pendidikan. Karena atau dunia pendidikan. Dinas Pendidikan ini saya lihat menggunakan budgeting yang sangat besar.
amanat undang-undang. Iya, amanat undang-undang, dan memang saya itu ada semacam apa ya? Kalau mau maju suatu bangsa atau maju suatu generasi, itu tergantung daripada pendidikan. Sebagai fondasi. Itu saya lihat pendidikan di Kota Cilegon ini apa ya, masih jauh dari Kota Malang, terus terang ya, atau kota-kota yang memang kota pendidikan seperti Bandung. Pelajar ya, kota-kota Iya, pelajar ya. Nah memang saya ada sedikit apa ya, mempelajari lah masih. Sekarang kan baru hampir 3 bulan ini saya di Komisi 2 ini. Apa sih yang memang tidak membuat pendidikan Cilegon itu nggak begitu banyak, Tidak bisa apa ya? berkembang pesat, Iya, cepat ya. apa masalahnya? Ternyata setelah dilihat kekurangan kelas, yaitu Infrastruktur. iya, terus itu kekurangan jumlah penduduk dengan jumlah sekolah. Makanya Pak Wali kan sekarang bangun sekolah itu banyak. Oke. Ini yang persoalan zonasi mungkin ya. Iya, satu. Nah itu akhirnya ya memang kenapa harus lebih banyak sekolah swasta di Cilegon? Kan gitu kan ya. Berarti yang sekolah negerinya ini kan nggak terpenuhi. Coba sekolah negerinya dibanyakin, ya sekolah swastanya ya jadi sedikit harusnya. Karena kan swasta itu mahal. Nah, sementara kita PAD-nya itu satu tahun itu hampir 800 miliar. Berarti kita kebutuhan daripada dinas pendidikan sekitar 500 M. Iya. Dari PAD itu selesai Oh iya. untuk Lebih memperbaiki pendidikan kita. Dari segi gedung, honorer-honorer, dan fasilitas-fasilitas di sekolahan. Nah, sangat saya perhatiin gitu ya, masalah dinas kemana dia, ngapain aja dia, kan gitu kan. Cuman saya sama ibu dinas ya, saya bilang, Bu, ini SMP kita ini terus terang nggak begitu banyak masuk ke SMA 1 Serang kan gitu kan. Oh, loncatannya. Kan, loncatannya kan gitu kan. Nah, iya Pak Dewan katanya gitu. Nah, saya pikir ya saya belum bisa memberikan punishment tentang pendidikan Cilegon, tapi yang saya lihat masih banyak kekurangan. Bahwa ya itu tadi kegelisahan saya itu masih banyak kita ini yang belum merasakan pembangunan itu, Mas, dalam pendidikan ini. Kalau bicara pemerataan, ini kan bagian dari tanggung jawab teman-teman parlemen juga. Iya. Bicara pemerataan, memang fenomena di beberapa tahun terakhir kan dibangun infrastruktur, dan bahkan sekolah-sekolah baru negeri ya. Iya. Ada di Purwakarta dan juga beberapa daerah lain. Progresnya sejauh ini sudah cukup mumpuni nggak untuk mengatasi persoalan zonasi dan lain sebagainya? Ini kan kebijakan pemerintah pusat juga. Iya, betul. Sekarang kan gini, kita lihat karakter anak-anak di Cilegon. Ya, Mas lihat aja, kalau dia menengah ke atas, banyakannya anak-anak itu disekolahkan nggak di Cilegon, masukin pesantren modern kayak gitu. Artinya berarti di Cilegon itu tanda petik kualitas pendidikannya sejauh mana? Anak saya nggak ada SMP di Cilegon, Swasta semua. masuk ke pesantren di ICM Dan swasta. Tangerang. Iya, swasta. Iya, artinya kan harusnya ada masalah apa gitu tuh. Harusnya kita kan bangga anak kita. Dulu saya bangga banget masuk SMA negeri, SMP negeri saya kan. Iya. Nah, tapi kenapa jadi berbeda? Makanya ada apa di pendidikan Cilegon kan gitu kan? Harusnya orang nggak berlomba-lomba masuk swasta. Iya kan? Kalau bicara mutu dan kualitas, apakah ini menyangkut persoalan SDM? Ya, bukan masalah SDM lagi. Adanya itu budaya ya. Budaya dari cara-cara pengelolaan pendidikan di Cilegon ini, kalau yang saya rasakan itu ada yang nggak beres, Mas. Yang nggak beresnya contoh, orang masih masuk sekolah itu berusaha pakai backing. Saya lihat Permintaan ke Bang Haji juga banyak pasti kan? banyak. Haji Edison, anak saya pengen Iya. sekolah ini. Nah, itu yang memang kalau saya lihat sih serba kerok dinasnya juga. Nah, ini bagaimana merubah ini? Kan itu sebenarnya ya. Nah, itu kegelisahan sebenarnya yang saya bilang itu. Saya lihat sih, saya amat-amatin, oh gitu ya, dinas ini, tapi yang itu, ya ada backing-membacking itu. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Yang ujung-ujungnya
ya terus terang nggak fair lah ya. Dari awal-awal sudah nggak fair kan gitu kan. Yang saya pikir ya kalau memang dia layak masuk di situ ya udah masuk aja. Iya, yang kalau layak udah. Ya sudah kan gitu kan. Pilihannya swasta. Iya. Nah ini sebenarnya ya kalau yang kedua tidak ada sekolah favorit kayak gitu tuh. Kalau bisa mah di Merak sekolah favorit. Di Ciwandan SMP favorit, semua SMP favorit itu yang maksud saya itu loh. Jadi tidak ada SMP 1 Negeri Cilegon favorit, SMP 2 favorit. Kan kayak gitu tuh. Sementara SMP 11 di sana nggak ada yang mau ke sana. Wacana zonasi ini sudah cukup menyelesaikan persoalan itu sebenarnya kan? Tapi zonasi ini juga sekarang kan banyak masalah. Masalahnya apa? Kalau yang saya lihat itu dia ada anak-anak dari tingkat zonasi dekat ke sekolahan itu. Tapi ada nilai ya. Jalur prestasi. Iya, nilai yang memang harus mengikuti juga. Jadi nggak menjamin dia masuk kalau dekat rumahnya kalau nggak bisa memenuhi syarat daripada nilai SD-nya atau Standar tesnya. nilainya. Iya, itu. Jadi sama aja persaingan tetap. Nah ini yang kedua, ya dinas pendidikan ini saya lihat dengan uang yang sebanyak itu kualitasnya belum tercapai. Harusnya kan uang budgeting banyak, kualitasnya harus sesuai dong gitu. Nah ini yang memang di dinas ini lagi saya pelajarin, ya mungkin nanti saya menemukan ide-ide yang baik untuk dinas pendidikan. Apa yang Bang Haji soal anggaran untuk dinas pendidikan tadi? Maksudnya? Yang disoal ya artinya jadi kan pemanfaatannya yang kurang optimal. Betul ya tadi kualitas itu, bangunan yang kurang optimal. Physically bangunan kita itu nggak sesuai dengan anggaran yang kita keluarkan. Ada wacana dipangkas? Ya jangan, justru jangan. Amanat undang-undang ya. Artinya ini terus terang aparat-aparatnya atau eksekutif lah bahasanya yang memang saya pikir harus dikasih edukasi satu, yang kedua harus kasih centengnya, bahasa centeng itu kan ada BPK, ada inspektorat juga ada. Nah BPK ini juga ada. Inspektorat apa temuannya dari dinas pendidikan? Kan gitu kan. Nah ini yang memang inspektorat temuannya itu malah PCM ini segala macam, dinas pendidikan belum ketemu ya. Mungkin masih dicari mungkin. Nah itu dia kan harusnya kan ya kan saya bilang tadi harus berlaku bijak. Nah itu Mas, jadi ya mudah-mudahan dari doa-doa saya itu ya saya udah bilang harus begini, mudah-mudahan ada perubahan ke depan. Kita harus optimis hidup ini, jangan pesimis. Itu. Baik, ini tidak bosan-bosannya kembali kita singgung Sobat Banten News, ini menyangkut tupoksi juga. Salah satu tupoksi lainnya dari teman-teman Komisi 2 ini menyangkut ketenaga kerjaan. Kalau kita korelasikan dengan pendidikan tadi, ya kan, dengan strata latar belakang akademik dan pendidikan dimiliki, toh meskipun progresnya terus konon katanya, ya, data yang saya himpun katanya sampai menurun ya di beberapa tahun terakhir, TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kita, tapi angka ini masih cukup signifikan. Kalau bahasa ekstrimnya kan tikus mati di lumbung padi, saya nggak mau mengilustrasikan sebagai tikus tapi potretnya seperti itu kah hari ini? Kan datanya kemarin statistik kita hampir 25.000 masih ada pengangguran ya. Memang pertama pengangguran itu tercipta satu, orang bertambah juga datang ke Cilegon. Kalau korelasi dengan pendidikan tadi? Nah, tadi ya pendidikan ini kan budgeting tadi itu ya dia kan harus ada full sarjana kayak gitu kan. Full sarjana yang dibuat oleh Pak Wali ini beasiswa ya? Full sarjana ini udah benar belum ya? Saya karena wilayah kita ini sebenarnya wilayahnya kan sampai SMP, tapi dia membiayai sarjana gitu. Saya nggak tahu nanti delik hukumnya seperti apa di kemudian hari. Dia kan sumbang itu kayak ya universitas lah, universitas tertentu. Nah, yang bekerja sama? Yang cocok dengan beliau lah contohnya kan gitu kan. Ya kan gitu kan, dia kan urusannya sampai di SMP. Saya katakan yang bekerja sama loh. Kalau beliau mengatakan yang cocok dengan beliau katanya. Ya emang seperti itu kan. Lanjut silakan. Memang pengangguran ini ya kita memang di Cilegon ini tinggi ya. Karena apa? Karena kita
nggak bisa bertani juga di Cilegon kan. Tapi kalau contoh di Pandeglang sedikit pengangguran karena orang punya pertanian. Oh, iya, Punya- daerahnya daerah pertanian. Iya. Daerahnya cukup support ya, mendukung ya. Punya apa namanya itu ke laut kan gitu kan. Jadi pengangguran itu rendah. Ketika di Cilegon itu, ketika tidak ada pekerjaan masuk pabrik, dia akan nganggur gitu. Nggak bisa bertani, nggak bisa ke laut. Di laut sedikit kita. Apalagi laut kita sekarang itu udah pantainya itu bisa dikatakan udah dikuasai oleh oligarki itu hampir 80% pantainya. Ya kan pantai-pantai itu dimiliki Iya. perusahaan kan. Iya. Bahasanya kan oligarki saat ini. Iya. Nah ini memang pengangguran kita ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau menurut saya. Ya satu, kita membuat suatu zona yang tidak berlaku UMK Cilegon. Maksudnya? UMK kita kan tinggi mas. UMK Cilegon itu hampir 4 juta. Hampir tembus 5 ya? Iya. Mendekati 5? Iya, 4 juta 500, 4 juta 600. Nah ini membuat orang nganggur banyak. Oh, salah satu faktor pemicu. Iya. UMK itu. Cilegon harus dibayar mahal. Nah itu. Makanya sekarang kan orang mau buat apa pabrik-pabrik itu nggak gampang di Cilegon. Sekarang pindahnya itu banyakannya itu di Jawa Tengah. Karena UMK-nya masih rendah, masih 3 jutaan. Orang bangun pabrik bagus di Jawa Tengah daripada di Cilegon. Itu yang pertama. Nah, solusi saya terkadang ngobrol sama Depnaker. Apakah kita bisa turun ke UMK? Jangan bos katanya, jangan pak. Nah, ini masalahnya di UMK. Kan kalau orang menerima, sekarang gini, bagus nganggur atau bagus UMR? Kalau mas, bagus kan UMR. Iya. Upah Minimum regional. gitu. Jadi jangan semata-mata dilihat dari pendidikan juga solusi daripada pengangguran. Tapi UMK kita memang tinggi sekali. Saya pelaku usaha, saya lihat kalau karyawan saya banyak, saya nggak bisa menggaji mereka dengan UMK itu. Tertinggi se Indonesia? Hah? Atau kedua, runner up dari Batam? Iya, itulah. Termasuk tinggi banget. Makanya yang paling tinggi itu kan Bali, terus itu Batam, Jakarta. Nah, udah di Cilegon. Nah, itu jadi faktor dari pengangguran itu bukan semata-mata daripada pendidikan, tapi UMK kita itu bagaimana menciptakan suatu kawasan di Cilegon, saya udah pernah membicarakan ini. Ini keluh kesah teman-teman PMA? Hah? Teman-teman investor penanaman modal asing? Teman-teman PMA ini keluh kesah mereka? Iya. Keluhnya kesah mereka? termasuk itu. Keluh kesah mereka? Iya. Jadi yang masuk di sini itu bukan padat karya, padat teknologi. Contoh lote itu nggak banyak. Gitu. Nanti sekarang aja pembangunannya itu rame. Padat modal, padat teknologi? Iya. Itu. Kalau padat karya, contoh pabrik sepatu yang akan pindah ke sana semua itu ke Jawa Tengah. Nah, garment segala macam itu kan banyak butuh karyawan. Nah, yang masuk ke Cilegon itu bukan padat karya tapi padat teknologi. So PLTU itu, power plant itu kan semua otomatis hanya batu bara dibakar hidup udah beberapa karyawan. Saya pinginnya ada zonanisasi. Saya wali kota pernah ngomong juga sama Pak Heldi. Saya bilang kita buat kawasan di Cilegon seperti kawasan Kiek, ya. Kawasan yang existing. Iya, 600 hektar. Itu boleh orang bangun pabrik di situ, tapi nggak berlaku UMK. Industri hilir kah? Industri apa aja? Kita buka suatu kawasan. Nggak harus hilir. Enggak. Ya artinya kalau hilir kan Pokoknya nanti kalau di kawasan itu, ini win-win yang solusi ya, ini pendapat. Sehingga orang tertarik menanamkan investasi di kawasan itu. Nah, caranya bagaimana supaya mereka juga nanti mereka dikasih keringanan pajak. Contoh pajak penerangan nggak usah ikut gitu. Itu kan PJU. Di pabrik jangan diiput gitu. PPJ. Iya, semacam gitu. Nah, mereka akan datang ke Cilegon lagi bangun pabrik yang banyak butuh tenaga kerja. Itu karena setiap investor itu melihat berapa bayar karyawan, satu, berapa bayar energi, berapa bayar bahan baku. Itu syarat orang bangun pabrik. Yang pertama karyawan kan? Dulu. Tapi tetap profit kan? Ya orang bangun pabrik harus profit dong mas. Mungkin itu yang jadi alasan masyarakat juga. Maksudnya, lo kan tetap profit ini. Iya. Ya kan kalau bayar kami UMK nggak susah kan, dong. Maksud saya yang masuk pabrik-pabrik ke sini itu yang padat karya yang kita cari, yang mendapatkan karyawan sampai 10.000 karyawan satu pabrik. Iya. Cek dulu di Komas itu kan. Iya, pabrik sepatu. Iya. Itu 3 shift ya. Shift pertama 4.000, shift kedua 4.000, shift kelima 5.000, shift ketiga. Nah, satu pabrik aja bisa hampir 12.000 kan gitu. Kalau itu direalisasikan bukan persoalan yang mudah kan?
sangat sulit rasanya, enggak? Justru kalau dia ada kawasan tadi itu yang tidak menerapkan UMK, saya rasa pengangguran hilang. Iya, investor datang ke sini. Yakin saya. Malah datang investor itu karena ada kemudahan-kemudahan itu. Cuman masalahnya regulasi dari tenaga kerja pusat, tenaga kerja provinsi ya harus buat itu. Saya ingin menciptakan suatu kawasan yang mana tidak berlaku UMK. Itu tuh. Kenapa? Supaya ya itu semua dapat kerjaan. Kalau nggak masih kita tetap angka 25.000, 20.000 pengangguran setiap tahun masih ada di Cilegon. Kalau kita bersyukur. Iya, karena kita nggak perlu banyak orang. Yang masuk kerja di posko itu berapa orang sih? Ya. Dengan penghasilan posko kayak gitu. Iya kan? Karena dia pada teknologi, semua otomatis. Nah ini yang memang, tapi di posko saya tahu lebih dari UMK mereka bayar mahal-mahal. Nah tapi kan kita mau permasalahan kita tadi masalah depnaker, ya orang banyak menganggur. Bagaimana solusinya kan gitu kan? Nah, ya itu solusinya, yaitu memanggil investor yang memang kita tidak bisa menerapkan UMK. Jadi jangan disamaratakan. Kalau sekarang kan pabrik itu harus sama rata, kalau nggak karyawan untuk. Nah, nanti kita kasih. Nah, tapi untuk kawasan khusus itu bisa berlaku. Maksud saya tidak mudah tadi kan artinya apa? Ini kan persoalan ini kan bakal kompleks. Iya. Payung hukum. Nah itu dia. Tapi kan kita harus mencari solving problemnya harus ada. Bukan sekolah juga ditinggi-tinggiin, kalau nggak ada pabrik buat apa loh? Perantau Bang Haji. Loh, nah maksudnya kan di situ. Wah, yang lebih dilematis nanti keluarin budget untuk pusarjana. Iya. Iya kan, tapi pabriknya nggak ada. Itu kan sama orang kita ya nggak memecahkan masalah. Iya. Nah, sebenarnya masalahnya apa? Buat lapangan kerja. Lapangan seperti apa yang tadi itu? Iya. Nah, masukin investor ke daerah Cilegon, tapi memang tidak bisa menerapkan UMK. Karena semua saya tanya ngobrol, ya saya sebagai itu wirausaha, masalahnya di UMK. Baik. Bukan berarti saya nggak setuju harga, tapi kan kita harus, ya itu saya bilang tadi, daripada menganggur, bagus UMK apa UMR atau daripada nganggur? Kalau pilihannya, bagus UMR toh daripada nganggur. Nah. Kalau yang contoh kawasan Krakatau Kiek segala macam contoh UMK. Tapi kalau kita buka nanti kayak pabrik sepatu, garment, nah terus barang-barang yang bisa dikerjakan ibu-ibu rumah tangga, nah kayak gitu kan bisa kita buka kawasan. Itu yang kedua. Baik, Sobat Banten News, itu visi dari seorang Edison Sitorus yang mungkin belum banyak kita ketahui. Termasuk juga mungkin kita berpikir soal bagaimana framing beliau menyangkut dengan beasiswa full sarjana yang katanya itu tadi. Beasiswa untuk apa diberikan beasiswa kalau nanti tidak ada lapangan kerjanya? Artinya kalau kita analogikan dengan persoalan lain mungkin dipersenjatai tapi tidak berperang. Kita break. Tadi di belakang layar beliau tampaknya masih sangat bersemangat sekali kalau bicara pengangguran ini kan, karena latar belakang beliau sebagai pebisnis juga, artinya persoalan dan juga dinamika tenaga kerja ini menjadi salah satu bagian dari atensi beliau. Bang Haji, saya bacakan sedikit soal data yang saya peroleh. Ini data dari Badan Pusat Statistik menyangkut bagaimana angka tingkat pengangguran terbuka kita. Di 2020 itu sekitar 12,69%. Di 2021 10 turun ya, 10 menjadi 10,13%. Dan di 2022 grafiknya positif, trendingnya di 8,10%, menjadikan Cilegon sebagai peringkat keempat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Yeah. Artinya grafik ini kan positif terus. Yeah. Terus bagaimana? Ini kan menyangkut data BPS udah pasti faktual dong. Ini positif dong. Yeah. Lalu Bang Haji memotret dinamika angka-angka ini seperti apa? Ya berarti kan ada penurunan pengangguran di situ kan. Betul. Ya kan. Tapi itu bisa berlaku sementara. Per tahun kalau data BPS? Iya. Karena saat ini investasi masuk. Iya. Nah, yaitu dengan bukanya sekarang itu Suralaya, bukanya proyek Suralaya maksudnya, proyek Lotte. Nah, itu hampir menyerap tenaga kerja di dua proyek itu memang hampir 30.000 Mas. Wow. Saat ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi ketika itu selesai,
apakah data tadi 8% itu masih berlaku? Artinya untuk pekerja konstruktif ya? Iya, artinya sekarang orang itu kan untuk tamat SMA yang bisa ngelas, bisa masuk kerja di situ. Untuk pekerjaan konstruksi aja? Iya, sekarang memang butuh banget karena memang saat ini di proyek itu diutamakan konten lokal, artinya harus ada banyak orang Cilegon, diutamakan KTP Cilegon untuk pekerja-pekerja kasarnya. Dengan kata lain yang dimaksud Bang Haji, prosentasi ini akan kembali membengkak ketika pekerjaan fisik itu sudah selesai. Betul. Lihat, buktikan nanti. Itu akan selesai sekitar 2024 akhir. Akan beres. Kalau Suralaya mungkin akan menurun di 2024 Maret. Di Lotte akan selesai di Desember 2024. Kalau dinamikanya begini terus, investasi masuk, angka pengangguran terserap, tapi hanya pekerjaan konstruksi, lalu setelah fisik selesai dia nganggur lagi sampai kapan? Ya itu tadi. Kalau kan saya ide tadi kan menciptakan lapangan kerja pabrik ya yang tadi. Kalau itu kan bisa lama ya, nggak berlaku sementara. Nah, jadi itu tadi itu sebenarnya bisa sampai dia pensiun gitu kan? Data tipu sebenarnya itu ya, kalau menurut saya itu ya. Iya kan? Karena berlaku sementara project ya. Sementara pabrik itu setelah dibangun nggak menampung banyak tenaga kerja sebanyak itu. Sekarang ke Proyek Lotte itu hampir loh 15.000 nih sekarang nih kerja di situ satu hari. Nah itu di Suralaya juga hampir 10.000 setiap hari itu kerja membangun pabrik PLTU. Yang kalau di Lotte itu sekarang kan 60 triliun. Ya, kalau Suralaya itu hampir 45 triliun. Nah, itu memang manusia lagi di situ numpuknya warga Cilegon. Karena ada pekerjaan di situ. Masih pekerjaan fisik ya. Itu. Baik, Sobat Banten News. Podcast kita sangat terbatas oleh waktu tentunya. Kita bicara banyak hal dan Anda pun juga dapat mengenal lebih dekat mengenai sosok seorang Edison Sitorus ya, yang mungkin akan segera menuntaskan kewajibannya sampai 2024. Karena itu tadi di awal tadi sudah sempat kita singgung, beliau punya agenda yang lebih besar ke depan untuk menjadi mengawal dan juga memperjuangkan aspirasi masyarakat di 3 kabupaten kota melalui parlemen di Senayan. Sebelum saya tutup, mungkin sedikit Bang Haji, kalau tadi dikatakan, nggak tahu ini serius atau bercanda tadi katanya, kalau mau bahagia pilih saya gitu kan. Nah ini yang mungkin yang paling mendasar. Apa yang menjadi alasan, kira-kira apa, alasannya apa sehingga masyarakat perlu menitipkan suaranya melalui Bang Haji? Niat saya untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Klise nggak itu? Iya. Nggak klise kan? Enggak. Karena ya itu, ya saya kesana itu bagaimana tadi itu menciptakan suatu kawasan yang bisa orang bekerja. Semua bicara sekarang juga, ya saya sekarang sudah mensejahterakan karyawan saya. Saya punya karyawan hampir 300 orang. Saya bukti punya karyawan. Kan gitu kan? Nah ini bagaimana supaya orang bisa bekerja, bisa sejahtera. Jadi kalau kita selalu jual apa? Jual tanah? Bukan. Jual aset? Doktrin-doktrin. Doktrin kematian, ayat suci tentang kematian, orang nggak bisa kerja. Doktrin bahwa ini mati sebentar lagi, berbuat ini mati. Salah. Mencekam ya? Mencekam. Ya. Niat saya ini kesejahteraan itu penting. Sejahtera dia, maka dia akan hidup layak. Sejahtera dia, maka dia akan beribadah dengan baik. Kesejahteraan itu penting. Nah, bagaimana menciptakan kesejahteraan itu? Nah, pertama itu rasa keadilan harus ada dulu di masyarakat kita. Ya, pertama keadilan mempunyai ya kesempatan sekolah, kesempatan pendidik, rumah sakit. Kesehatan. Nah, iya. Nah, terus itu ya kesempatan dapat fasilitas secara hukum. Nah, kan jangan ada orang hukumnya itu berlaku ke bawah tajam, ke atas tumpul kayak gitu. Ya ini yang memang kalau itu terjadi, ya kita nggak ada kesejahteraan itu. Nah ini memang yang yang saya pikir cita-cita saya, kenapa saya harus lebih banyak mengabdi di pusat, ya ini karena saya lihat kalau di Cilegon ini nggak bisa selalu terbentur dengan peraturan yang di atas. Iya.
Saya bilang begini, nggak bisa bang, peraturannya di atas. Ada cantolan hukum di Kalau atasnya. contoh dia terus makanya saya harus ke atas. Hukum apa sih sebenarnya di atas ini? Peraturan apa sih yang di atas ini? Kan itu kan? Betul. Kalau nggak apalagi sekarang contoh kan ya nggak undang-undangnya udah nggak layak lagi di peraturan yang sekarang ini kita robah. Kan, itu makanya tadi itu ya kita merubah itu dengan cara membuat aturan baru. Gitu tuh, undang-undang baru. Nah, jadi jangan semua di Cilegon kita nggak bisa gerak kan sekarang ini. Iya. Gara-gara undang-undang provinsi, undang-undang pusat kan gitu kan. Iya. Oh begitu, masalahnya di undang-undang kan gitu kan. Peraturan kan gitu kan. Ya berarti saya harus ke pusat. Nah, Baik. gitu tuh. Sahabat Bantu News, luar biasa, artinya kita stressing sudah bisa dicermati ya. Kenapa ada alasan konkret kenapa Bang Edison memilih satu perjuangan yang lebih tinggi lagi melalui tingkatan yang lebih atas, yaitu melalui DPR RI. Bang Edison, terima kasih Oke. atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih untuk Mas Gilang podcast dan teman-teman. Wakil Rakyat bersama Banten News dan juga hasil Iya. kerjasama DPRD Kota Cilegon. Iya. Sukses untuk hajat politiknya di 2024. Amin. Mudah-mudahan membuahkan keberhasilan Amin. dan mudah-mudahan tetap amanah Amin. mengawal seluruh aspirasi masyarakat Kota Cilegon dan kabupaten kota lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.